Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menambah wawasan kita, masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada paket C, pelajaran ekonomi holistik. Ekonomi atau muamalah yang berkaitan dengan muamalah holistik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama-tama masih memberikan kekuatan kepada kita, keimanan dan kesehatan, serta semangat untuk senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada seorang muslim. Jadi menuntut ilmu ini merupakan bukan hanya sekedar kegiatan belajar mengajar di sekolah, kebutuhan kita di sekolah, akan tetapi ada maksud dan tujuan syariat, yaitu apa yang diinginkan syariat, yang tentunya yang pertama adalah mengangkat kebodohan, kemudian senantiasa mewarisi ilmu ini, kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu, baik itu ibadah kita dan muamalah kita. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis yang lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh suatu jalan, kemudian orang tersebut berjalan untuk menuntut ilmu, dari rumahnya dia berjalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah, meskipun kita bertatap muka melalui telepon ataupun media-media yang lainnya seperti media sosial, YouTube dan lain sebagainya, itu merupakan wasilah, merupakan jalan di antara jalan-jalan kita untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari menuntut ilmu itu, sebagaimana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikat ilmu. Bagaimana caranya mengikat ilmu? Itu tentunya dengan menulis. Kata Nabi, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan adik-adik semuanya, meskipun melalui via handphone atau via YouTube, teman-teman semuanya bisa mencatat dengan baik apa yang disampaikan. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang ekonomi, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tema agar bertambah aman dan tercukupi, bagaimana konsep wahyu dan juga konsep nafsu menawarkan hal tersebut, kitab Fleckberg, kita kembali dari pertemuan, membahas sedikit pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang muslim atau semua orang pasti
ingin tercukupi kebutuhannya, ya, ingin tercukupi kebutuhannya. Bahkan tak hanya kebutuhannya, keinginannya pun ya ingin terpenuhi, ya, keinginannya pun ingin terpenuhi, ya. Bahkan sebagian orang ada yang mengangankan surga sebelum memasukinya, ya, seperti itu orang, ya, banyak menginginkan atau berangan-angan memiliki ini dan itu. Akan tetapi, ya, meskipun banyak yang diinginkan, ya, dan merupakan sudah sifat tabiat manusia, banyak yang diinginkan, ya, tapi masing-masing orang berbeda-beda cara mewujudkan keinginan tersebut, ya, tentunya. Ya, masing-masing orang tentunya berbeda mewujudkan keinginan dan kebutuhannya tersebut. Dan perlu kita ketahui jemaah adik-adik semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan, ya, semua apa yang kita inginkan. Akan tetapi Allah itu pasti memberikan apa atau mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi ada yang menginginkan atau yang membutuhkan sesuatu itu kemudian dia mencapai jalur hawa nafsu, ada yang juga mencapai jalur jalur wahyu, ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kaya, ya, ingin kaya. Seorang yang berdagang pasti tentunya, atau seseorang yang hidup di dunia ini atau manusia yang hidup di dunia ini pasti mengangankan sebuah kekayaan. Kemudian dia terus berusaha untuk memperoleh kekayaan dengan cara berdagang. Ada yang cara berdagangnya dengan cara, ya, melawan hak-hak, ya, melawan larangan-larangan, batasan-batasan Allah dengan cara, ya, curang ketika dia berdagang, ya, ketika dia juga memakan harta di antara saudaranya dengan cara yang batil. Itu merupakan cara-cara yang seorang untuk mewujudkan keinginannya atau kebutuhannya. Ada pula orang yang ketika ingin kaya lalu kemudian dia berbisnis, berdagang dan lain sebagainya, jual beli. Ada yang menempuh jalan wahyu, ya, dengan cara mentaati prinsip-prinsip syariah dalam berdagang, seperti umpamanya tidak memakan atau memakan harta di antara saudara itu dengan cara yang batil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan di antara harta di antara saudara kalian itu dengan cara yang batil. Oke, ya. Tentunya bagi kita seorang muslim harus menyelaraskan, ya, mewujudkan apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan konsep yang diwahyukan, yang diinginkan oleh syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk mewujudkan apa yang kita butuhkan. Oke, baik. Kita masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu pebisnis muslim gaul tapi beda, ya. Jadi seorang muslim, ya, itu harus senantiasa tamayuz, ya. Jadi seorang muslim itu harus senantiasa memberikan sesuatu yang berbeda, ya, unik tapi berbeda. Bukan berarti beda sampai orang-orang merasa aneh, ya, ketika kita berbisnis atau melakukan aktivitas transaksi ekonomi, jual beli, ya, ada penjual, ada pembeli, ya. Seorang muslim itu, ya, harus tamayuz. Dalam bahasa Arabnya itu tamayuz, atau bahasa syariahnya itu tamayuz. Dia harus unik dan berbeda, ya. Berbeda di sini, unik dan berbeda di sini bukan asal beda, ya, tetapi berusaha tampil beda, ya. Contoh, orang yang muslim ketika dia banyak sekarang itu, ya, orang-orang untuk, apalagi di media-media sosial, TikTok, kemudian Shopee dan lain sebagainya, Lazada. Kalau kalau teman-teman melihat live-nya itu, mereka memasarkan produk mereka dengan cara, ya, dengan cara apa? Dengan cara menampilkan, ya, perempuan-perempuan yang
mempertontonkan aurat, waliyazubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari marketing pemasaran yang seperti itu. Mungkin dalam dunianya, dalam kehidupan dunia ini mungkin itu akan menarik banyak mata untuk melihat hal-hal tersebut. Bahkan banyak di antara pebisnis demi untuk menggait penonton atau minat para pelanggannya, dia rela memamerkan auratnya sampai telanjang dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di teman-teman maraknya, berbahayanya media sosial itu di antara bisnis itu ada yang seperti itu Kemudian juga ada yang ingin dia penghasilan di FB Pro memanfaatkan media sosial itu, bahkan dan kebanyakan pegiat FB Pro ini merupakan ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang berada di rumah lalu kemudian ingin buat konten dengan durasi yang pendek akan tetapi ingin viral maka dibuatlah mereka itu, apalagi kejadian yang setiap beberapa tahun terakhir ini, bahkan ada ibu-ibu yang sempat mempertontonkan auratnya demi untuk menggait follower dan mendapatkan uang dari hal yang tersebut. Ada juga orang yang ketika bermain TikTok mengembangkan TikToknya, karena memang bisnis sosial media itu konten kreator atau yang disebut dengan kreator, konten kreator itu berorientasi pada profit oriented berorientasi pada profit saja. Untuk resikonya itu biayanya tidak cukup kita memiliki HP dan kuota saja lalu kemudian kita jadi konten kreator mengupload video lalu kita mendapatkan feedback atau mendapatkan gaji dari platform seperti Facebook, YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana seorang muslim ketika menggunakan media-media bisnis tersebut? Tentu seorang muslim itu harus tamayuz, unik tapi beda, bukan asal beda, akan tetapi berusaha tampil beda meskipun berada di tengah khalayak berada di tempat banyak orang dan tetap dalam koridor-koridor yang disyariatkan di dalam agama kita seperti contohnya ketika marak di antara marketing itu mempromosikan produknya dengan menampilkan aurat-aurat mereka, maka seorang muslim itu harus melawan semua itu dengan menampilkan hal-hal yang unik, yaitu dengan menampilkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang disyariatkan di dalam agama kita meskipun melakukan aktivitas yang sama dengan kebanyakan orang di sekitarnya itu yakhtalit walakin yatamayyuz yakhtalit walakin kalau di dalam bahasa syariahnya itu adalah yakhtalit walakin yatamayyuz, dia itu bergaul atau berbisnis di khalayak banyak orang tapi tetap gaul tapi beda bergaul tapi tetap menampilkan sesuatu yang unik bila kita berbisnis, bekerja, beraktivitas menekuni profesi kita sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita berbeda dengan kolega-kolega kita. Berbeda bukan berarti di sini bukan asal beda teman-teman, akan tetapi berada dalam satu ruangan meskipun kita berada dalam satu ruangan dengan teman-teman kerja kita, teman-teman yang seprofesi dengan kita, satu lokasi atau satu institusi atau satu profesi, kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Paling tidak kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip-prinsip pebisnis di dalam syariah, yaitu di dalam Islam Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala memberikan konsep atau cara hifdzu asy-syariah, menjaga syariah sebagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yaitu beliau memiliki konsep cara hifdzu asy-syariah, menjaga syariah yang bisa dijadikan sebagai acuan
untuk tampil beda bagi seorang muslim yang ingin berbisnis tapi tetap gaul dan juga berbeda dengan teman-teman koleganya ya. Bagi Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala ada dua kiat yang bisa dilakukan, yaitu ya, min janibil wujud, lalu kemudian yang kedua adalah min janib al-adam ya, min janib al-adam. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah secara pasif, yaitu menghindari hal-hal yang bisa merusak tujuan kita. Yaitu ketika kita berbisnis, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, yang pertama adalah kita mengangkat atau memposisikan tujuan kita seperti apa tujuan kita dalam berbisnis ya. Seperti apa sih tujuan seorang muslim itu dalam berbisnis atau dalam bertransaksi jual beli. Yang kedua adalah yaitu kita harus bekerja atau mewujudkan ya, melaksanakan aktivitas ekonomi itu harus secara pasif, yaitu menghindari hal-hal yang bisa merusak tujuan awal kita. Contohnya seperti seorang ingin menikah umpamanya, atau ingin ya, tujuannya untuk apa? Yaitu harus tentunya tujuannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menghindari diri kita dari hal-hal yang bisa merusak tujuan tersebut. Nah, berangkat dari konsep yang dua konsep ini ya, maka agar tampil beda seorang muslim perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah berusaha memastikan bahwa aktivitas profesinya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud proaktif ya. Artinya ya, melakukan aktivitas bisnisnya itu, jual belinya itu, perniagaannya itu, investasinya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, setelah kita memposisikan bahwa tujuan bisnis kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua adalah menghindari praktik-praktik yang menjadikan aktivitas berubah menjadi tanafus mazmum, yaitu bersaing dengan cara yang tercela ya, yaitu pasif atau diam terhadap kemungkaran ya. Tanafus mazmum ya, tanafus mazmum, yaitu harus menghindari diri kita dari bersaing yang tercela. Bagaimana bersaing dengan tercela itu ya? Seorang ketika berbisnis ya, contoh umpamanya ketika berbisnis dengan cara mungkin tujuan awalnya seseorang itu berbisnis atau melakukan aktivitas jual beli, menjual, yaitu mungkin tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarganya. Akan tetapi di tengah tujuannya ini kemudian dia memiliki sesuatu yang menjadikan tetangga-tetangga atau teman-teman yang lainnya atau teman-teman jualannya itu menjadikannya ia memusuhi teman-temannya ya, sampai menghalalkan segala cara ya, memboikot dan lain sebagainya, memberikan isu-isu yang tidak baik atau hal atau kemungkaran yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Pertama, kita kembali kepada tujuan ibadah kita. Yang pertama adalah muslim harus memastikan bahwa kesibukannya dalam mengejar harta adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang ya yang keluar ya, yang ingin keluar menjual hasil pertaniannya, hasil hasil pertaniannya dan lain sebagainya, itu hasil nelayannya, atau seorang nelayan yang ingin menjual hasil ikannya, hasil tangkapan ikannya, itu dia harus pastikan bahwasanya tujuannya untuk
semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan untuk memastikan bahwa untuk ibadah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya. Aktivitas kalau kita lihat aktivitasnya material, ya, bersifat duniawi, ya. Kita berbisnis itu orientasinya adalah material ekonomi, ya. Akan tetapi bisa bernilai spiritual, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengejar harta tapi juga mendapat surga, ya. Istilahnya seorang muslim itu ketika bekerja, berbisnis dan lain sebagainya itu dia tetap mengejar harta dunia yang bersifat duniawi, tapi juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tadi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh laba juga berpahala, ya. Dia selain memperoleh laba juga memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya memastikan bahwa niat, ya, tujuan kita untuk bertransaksi, beraktivitas ekonomi atau melakukan pekerjaan profesi kita, yaitu kita pastikan bahwasanya tujuan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia pun berbeda dengan kebanyakan orang di sekitarnya yang hanya mendapat dunia saja, ya. Orang-orang yang hanya memprioritaskan untuk mengejar dunia sampai melupakan niatnya, ya, untuk bahasanya pekerjaannya ini semata-mata untuk dunia saja sampai dia melupakan, ya, bahwa pekerjaannya ini bisa dijadikan ibadah. Itu adalah orang-orang yang sangat merugi di dunia. Ya, dia hanya mendapatkan dunia saja, harta, laba atau kepuasan materi semata. Ya, bagaimana agar kesibukan mencari harta menjadi ibadah? Pertanyaannya, bagaimana agar kesibukan mencari harta kita menjadi ibadah? Ini yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya, ya, kesibukan kita dalam mencari harta, ya, mengajar, profesi kita, ya, melaksanakan aktivitas atau profesi kita, ya, hobi kita itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memastikan bahwa jenis profesi yang ditekuni itu merupakan hal-hal yang disyariatkan atau masyru', ya. Tidak melanggar syariat, ya. Ya, tidak melanggar syariat sama sekali, ya. Ya, kita umpamanya, ya, dengan cara berdagang, mengajar dan lain sebagainya. Bukan dengan cara mencuri, itu tercela, bukan masyru'. Itu adalah sesuatu yang dicela oleh syariat, bukan dengan cara umpamanya meminta-minta, ya. Meminta-minta. Itu adalah hal-hal yang tercela. Bahkan dalam sebuah riwayat itu seorang peminta-minta itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mukanya itu hancur. Ya. Tidak dilarang syariat, ya, memastikan bahwasanya, ya, aktivitas, ya, profesi, jenis profesi yang kita tekuni itu, ya, masyru', ya, legal dan tidak dilarang oleh syariat kita, ya. Contoh, ya, kalau kita menjual bukan berarti menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara berjudi, dengan cara apalagi, ya, dengan cara riba, ya, dengan cara apalagi, dengan cara merampok dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menzalimi orang lain, ya, berdagang tapi tidak menipu, ya, karena ada sebagian pedagang, teman-teman, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, ya, celaka orang-orang yang curang. Ada yang berdagang menjual sesuatu akan tetapi dia menjual sesuatu yang sudah tidak layak, ya. Contoh menjual buah, dia menjual buah yang sudah busuk, ya. Menjual ikannya, ya, dia sembunyikan yang busuk-busuk. Ada yang seperti itu. Dia menimbang tapi dengan curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, apabila dia menimbang, ya, maka dia curang, ya, dia curang. Maka
Yang pertama, agar profesi kita yang kita tekuni itu bisa bernilai ibadah, maka yang pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa profesi yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan itu tidak melanggar syariat atau masyru' yang legal dan tidak dilarang oleh syariat kita. Pak Guru, bagaimana dengan dengan investasi? Ya, dengan investasi. Ya. Kalau untuk investasi maka harus kita analisis, ya. Contoh, ya. Jika ada investasi, ya, yang menawarkan untuk investasi umpamanya membeli sahamnya, ya. Kalau umpamanya satu saham itu harga 30.000, dia seorang itu mempromosikan perusahaannya, dia menerbitkan puluhan ribu saham, dan harga per saham itu umpamanya 30.000. Kalau umpamanya teman-teman bisa membeli satu saham, berarti teman-teman insya Allah ya dipastikan setiap bulan itu, ya, setiap bulan itu ada pendapatan 1.000 setiap bulan. Jadi modal teman-teman, investasi teman-teman itu akan kembali kurang lebih 2,5 tahun. Nah, memastikan ya perdagangan investasi seperti itu juga tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Untuk lebih jelasnya maka kita akan bahas ke depannya insya Allah. Yang kedua adalah menunaikan pekerjaannya dengan ikhlas dan dengan motivasi yang syar'i, ya. Yaitu memastikan bahwa pekerjaannya kita itu kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, yaitu lillahi ta'ala, ya. Istilahnya kalau orang-orang itu yang bisa mereka sebut lillah, karena lillah, insyaallah karena lillah, lillahmu insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk orang tua, untuk diri sendiri, dan bukan untuk pamer, ya. Karena ada orang yang bekerja itu hanya untuk pamer-pamer saja, ya. Ketika dia mendapatkan harta, pamer-pamer ke temannya. Bukan seperti itu seorang muslim, ya. Bukan seperti itu pamer-pamer. Setiap punya duit kemudian beli dan lain sebagainya, ya. Bermegah-megahan dan lain sebagainya, ya. Bahkan itu dicela al-hakmut takatsur, ya. Celaka bagi orang-orang yang bermegah-megahan. Bukan untuk bermegah-megahan untuk diakui oleh manusia kita bekerja itu. Akan tetapi kita harus prioritaskan bahwasanya kita bekerja itu untuk mencukupi keluarga, kebutuhan keluarga, orang tua, atau paling minimal diri sendiri, teman-teman, ya. Dan bukan untuk ya pamer-pameran, ya. Ya, setelah dapat duit pamer kepada tetangganya, ya, tapi lupa untuk bersedekah, ya. Tidak seperti itu bagi seorang muslim. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwasanya pekerjaan kita atau profesi yang kita tekuni itu halal, ya, yaitu yang masyru', legal tapi tidak dilarang oleh syariat. Yang kedua adalah ikhlas dan untuk kebutuhan, ya, untuk sesuatu yang atas dasar motivasi yang syar'i, ya. Kita melakukan itu untuk seperti kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, orang tua kita, ataupun kebutuhan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah agar ya kesibukan mencari harta itu bisa bernilai ibadah. Yang ketiga adalah bekerja dengan itqan, ya. Berusaha menjadi yang terbaik karena Allah mencintai hambanya yang itqan. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala, hadis yang hasan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencintai orang-orang yang atau mencintai hamba-hambanya yang senantiasa itqan, ya. Mentaati aturan-aturan Allah dalam bekerja dan berprofesi, ya. Yang itqan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mentaati aturan-aturan Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Yang berikutnya adalah agar bernilai ibadah selain itqan, itu adalah yang pertama adalah mentaati aturan-aturan Allah dalam bekerja dan berprofesi, ya. Seorang perempuan umpamanya yang keluar dari rumahnya, seorang perempuan itu tidak dilarang bekerja, ya teman-teman. Akan tetapi ketika dia keluar rumah, ya, maka dia harus mentaati aturan-aturan Allah, tidak boleh menutup, tidak boleh membuka auratnya. Seorang laki-laki, ya, tidak boleh, ya, terlalu bercampur baur terhadap dengan perempuan, ya.
Karena di dalam sebuah lembaga juga kadang-kadang sebagian pihak, sebagian orang terlalu meremehkan hal-hal yang harusnya itu fatal, akan tetapi itu sangat dilarang dalam syariat. Contoh dalam sebuah lembaga pendidikan atau kantor itu terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, seperti contohnya itu campur baur dengan antara laki-laki dan perempuan, dan ini jelas-jelas dilarang dalam agama kita, campur baur dan lain sebagainya, Jadi bagi lembaga ataupun perusahaan maka hendaklah memisahkan, jangan mencampur adukan di dalam kelembagaan atau kantor itu ada sesuatu yang melanggar syariat. Harus sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kelima adalah yaitu ketika bekerja ia tidak lupa untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, Jadi pekerjaan kita itu tidak melupakan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk salat, tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang ketika umpamanya dia bekerja sampai dia bekerja untuk mencari nafkah, katanya itu lillahi ta'ala, akan tetapi setelah dia bekerja dia sampai lupa untuk melaksanakan sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang seperti itu tidak dianggap sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Karena ibadah itu ibadah mencari nafkah, pekerjaan itu tidak mematikan ibadah yang lebih agung, teman-teman, Ibadah umpamanya dalam kita niatkan kita bekerja itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, untuk bekerja itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak akan mengorbankan salatnya, ibadah-ibadah pokoknya hanya demi pekerjaannya. Tidak seperti itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia tahu bahwasanya ini adalah yang paling pokok yang tidak boleh dilanggar dalam hal ini, sampai meninggalkan salat umpamanya, meninggalkan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan itu tidak membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal-hal dalam ibadah-ibadah yang wajib, dalam ibadah-ibadah yang wajib, Orang pergi bekerja kemudian dia tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya, lupa kepada kedua orang tuanya, bukan seperti itu orang yang bekerja karena Allah, Orang yang bekerja karena Allah, itu tetap menghubungi orang tuanya, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, tetap menjadikannya ia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwasanya seorang muslim ketika bekerja atau melakukan aktivitas profesinya, yaitu harus memastikan bahwasanya yang pertama adalah memastikan bahwasanya dia menjalankan profesinya itu untuk karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, Untuk bagaimana agar kesibukan mencari harta itu menjadi ibadah, maka paling tidak ada 5 poin yang kita sebutkan. Yang pertama adalah memastikan bahwa jenis profesi yang kita kerjakan, yang kita tekuni itu adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, legal dan tidak dilarang dalam syariat kita. Yang kedua adalah menunaikan pekerjaan dengan ikhlas, dan dengan motivasi yang syar'i. Contoh, untuk selain ikhlas juga harus untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk orang tua, untuk diri sendiri, dan bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk bangga-banggaan kepada temannya. Yang ketiga adalah bekerja dengan itqan, dengan itqan, berusaha menjadi yang terbaik karena Allah cinta pada orang hamba-hamba yang terbaik. Yang berikutnya adalah mentaati aturan-aturan Allah dalam bekerja, dalam berprofesi. Dan yang kelima adalah ketika ia bekerja, ia
pekerjaannya itu tidak menjadikannya lupa untuk tetap mengingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menunaikan kewajiban-kewajibannya yang lain, ya. Jika memang pekerjaanmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya pekerjaanmu itu ya seharusnya menjadikan kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin menjaga salatmu, ya. Bukan sebaliknya, ya. Bekerja karena Allah, bibirnya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang lain tidak, seperti salat, ya, terbengkalai. Tidak seperti itu seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala adalah yaitu muslim harus menghindari praktik-praktik yang menyebabkan pekerjaan yang ia tekuni menjadi tercela, ya. Seorang muslim harus, ya, menghindari praktik-praktik, ya, yang menyebabkan pekerjaan yang ia tekuni itu menjadi tercela, ya, dengan cara pasif terhadap larangan, ya, dengan cara pasif terhadap larangan-larangan, ya. Artinya harus kita umumkan itu, ya, ya. Kita dalam melaksanakan aktivitas seperti profesi kita mengajar, ya, bekerja di suatu perusahaan, harus menghindari praktik-praktik yang menyebabkan pekerjaan itu yang kita tekuni itu menjadi tercela. Contoh, ya, seorang yang pergi bekerja umpamanya di suatu perusahaan atau tambang, ya, dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi untuk kebutuhan dirinya. Akan tetapi sampai di sana, ya, di perjalanannya dia melanggar sesuatu yang dianggap fatal. Contoh, ya, boncengan sama perempuan, ya, yang bukan mahram, itu merupakan sesuatu yang tercela, ya. Praktik yang menyebabkan pekerjaan yang ia tekuni itu menjadi tercela dengan cara pasif terhadap larangan-larangan Allah, ya. Ya. Dia tidak bersuara, ya, kalau melihat larangan-larangan Allah. Dia tidak hanya, bahkan dia dekat-dekat dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara larangan yang harus dihindari adalah persaingan, ya, bagi seorang pebisnis contohnya, yaitu persaingan negatif, ya. Kita berlomba boleh, ya, tapi sampai mematikan usaha orang lain itu tidak boleh, ya. Kita berlomba dalam berdagang, menjual dan lain sebagainya, kita boleh-boleh saja, ya. Fantasiru fil ard, ya. Fa idza nudiya lis-salati, ya, min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah, ya, wadharul bai'. Fa idza qudiyatis salata fantashiru fil ard. Setelah kalian meninggalkan salat, maka jangan kalian, ya, maka bertebaranlah, carilah kehidupan, ya. Bukan berarti kita berlomba-lomba itu sampai mematikan, ya, pekerjaan orang lain, ya. Tidak boleh seperti itu, jemaah sekalian, ya. Kita harus, ya, bersaing dengan sehat, ya. Bersaing boleh selama tidak tergolong tanafus mazmum, bersaing dengan tercela. Persaingan di kalangan profesional menjadi buruk, ya. Persaingan itu menjadi buruk, ya, apabila ada 3 poin ini, ya. Persaingan di kalangan profesional itu menjadi buruk apabila yang pertama adalah dimotivasi oleh takatsur, ya, kebanggaan material dan simbol-simbol duniawi, ya, hanya untuk berbangga-bangga, ya, ya, hingga membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersaing terus dengan lawan bisnisnya, ya, bukan, ya, dengan tidak ada lawan bisnis sebenarnya, ya. Dengan kita anggap pebisnis yang lain, ya, itu adalah teman-teman bisnis, kawan-kawan bisnis. Persaingan itu tidak menyebabkan kita, ya, tanafus mazmum, bersaing dengan tercela, ya, yaitu dimotivasi oleh takatsur, kebanggaan materi dan simbol-simbol duniawi, ya, hingga membuat kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Ad-Dahhak rahimahullah taala, beliau mengatakan kesibukan bisnis dan mengejar dunia membuat kita terlena, ya. Kemudian yang kedua adalah persaingan di kalangan profesional ini menjadi buruk. Yang kedua adalah mementingkan dunia hingga
mengalahkan akhirat, ya. Ya. Ini yang harus kita hindari, ya, mementingkan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kita harus, yang paling pertama adalah kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takatsur, juga tidak boleh sampai menjadikan kita lebih mementingkan dunia kita daripada akhirat kita, ya. Ibnu Katsir rahimahullah taala lebih mengatakan lebih mendahulukan dunia daripada urusan akhirat, lebih menonjolkan dunia daripada manfaat dan kebaikan akhirat. Nah, di antara tujuan yang tercela, ya, persaingan kesibukan bisnis, persaingan yang dilarang, ya, yaitu adalah lebih mementingkan dunia. Ada pondok pesantren dan lain sebagainya, ya, pondok pesantren yang lebih memprioritaskan kehidupan dunianya saja, ya. Jika itu berkaitan dengan bisnis, maka dia, ya, tidak perhitungan mengeluarkan dana, ya. Bahkan dana-dana yang seharusnya itu untuk lain sebagainya, untuk kebutuhan pondok pesantren, dia rela, ya, mengalokasikan itu, ya, atau korupsi hal dana tersebut dan mengalokasikannya kepada hal-hal yang tujuan duniawi, ya, perdagangan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus lebih mendukung hal-hal yang sifatnya akhir dulu, ya, akhlak dan lain sebagainya, pengajaran bagaimana tujuan kita agama ini tercapai, ya, bukan hal-hal duniawi yang harus kita prioritaskan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah persaingan itu menjadi tercela adalah jika kita pertaruhkan segala obsesi, orientasi dan aksi kita itu untuk dunia. Sedih dan gembiranya adalah harta, hajat dan dunia saja, ya. Dia, ya, sedihnya, usahanya dan lain sebagainya itu hanya harta saja, hanya harta dan dunia saja, ya. Ya. Himmahnya itu, semangatnya itu untuk dunia saja, ya. Tidak boleh hal seperti itu, ya. Padahal bagi yang obsesi, orientasi dan tujuannya harta dunia, Allah akan menjadikan, ya, kefakiran pada hatinya. Selalu merasa kurang, ya. Selalu merasa kurang pada hatinya. Belum. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan motivasinya itu untuk akhirat, maka dunia itu akan mengikuti, ya. Menjadikan urusannya, ya, dan Allah dan Rasulullah, ya, akan dalam sebuah hadis itu menjadikan urusannya cerai-berai karena motivasinya hanya dunia saja, orientasinya hanya dunia saja, bisnis saja, pondok pesantren bisnis saja yang dikejar, bukan akhlak bagaimana, ya, tujuan syariat di dalam pondok pesantren itu bisa tercapai, ya, pementasan akhlak, perbaikan akhlak dan lain sebagainya, ya, generasi Qur'ani, ya, dan lain sebagainya itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi jika itu bisnis, maka ada sebagian pondok pesantren yang seperti itu. Jika bisnis, ya, maka tidak ngotak kalau mengeluarkan dana. Akan tetapi jika itu untuk urusan yang bersifatnya akhirat, yang berkelanjutan untuk akhirat, ya, untuk pendidikan dan lain sebagainya yang bersifatnya itu orientasinya akhirat, maka masih dipikir-pikir, ya. Itu urusannya Allah. Tidak mau berusaha untuk membangkitkan semangat keilahian itu di tengah-tengah lembaga tersebut. Maka jika hal seperti itu umpamanya terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya bercerai-berai, serta dunia yang mendatanginya hanya yang ditakdirkan saja untuknya, ya. Apa yang kita berusaha, ya, yang kita usahakan itu tidak akan menghampiri, ya, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tamayuz dalam bisnis dan dalam dunia profesional. Nah, dengan memastikan aktivitas kita ibadah dan menghindari persaingan yang tercela, boleh jadi, ya, orang lain menganggap kita itu tak berbeda dengan yang lain, tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa
Anda memang memiliki tamayuz dengan dua kiat tersebut sebagaimana yang dikonsepkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Oleh karenanya teman-teman terus ya mencari dunia, akan tetapi harus tamayuz, yaitu menjadikan ya tampil gaul tapi beda ya. Yang pertama adalah menjadikan usaha atau profesi kita itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindari praktik-praktik persaingan-persaingan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.